Ada yang menarik dari kontestasi Pilpres kali ini. Belakangan kita ngelihat bahwa Sandiaga Uno itu seperti layangan putus atau seperti karambol. Pertama kita dengar dia akan pindah, dia sudah pindah dari Gerindra dan akan berlabuh di P3 yang rencananya mau dipasangkan dengan Ganjar. Entah apa, mungkin PDIP menolak, kan bisa saja terjadi. Belakangan Sandiaga Uno beralih ke PKS yang mau dipasangkan dengan Anies Baswedan. Tapi Demokrat sudah jelas-jelas menolak. Nah, kita akan lihat bagaimana Taftazani atau kita bisa panggil Buya Tafta, The Wise Guys, itu akan bercerita tentang imajinasi publik tentang manuver politik Sandiaga Uno atau fenomena para politisi itu pindah kiri kanan depan belakang gitu ya. Gimana Bu? Itu fenomena Sandi kayak gitu tuh Bu? Iya, Sandi ini kan salah satu dari sedikit bintang terang di langit politik. Gitu kan. Ya kan tidak banyak yang bisa mencorong kayak gitu di langit politik kayak gitu kan. Dan dia selalu masuk ya dalam survei. Iya, dalam survei selalu masuk walaupun tidak sefantastis 3 nama besar tadi ya. Kayak gitu. 3 nama besar calon presiden ya. Iya. Mengapa dia lumayan populer sebagai figur politik? Karena dia berada dalam sebuah momentum ya. Jadi ibarat peselancar atau main surfing, dia naik ke ombak yang lagi gede. Melalui peristiwa pilkada, ya kan? Dengan Anies dulu dengan Anies. Lalu melalui pilpres. Dengan Prabowo. Dengan Prabowo, ya kan? Tapi memang riwayat wakil, ya kan? Spesialis wakil. Riwayat wakil. Tapi kan tetap ini sebuah kemewahan, ya karena dia berada dalam sebuah momentum yang menjadi orang paling dilihat, menjadi salah satu ya dari orang yang paling dilihat di DKI. Nah, jangan lupa peristiwa politik di DKI walaupun itu daerah lokal, ya kan, gaungnya kan publik, ya nasional kan? Lah, kalau nasional DKI. Belum lagi terkait dengan isu-isu politiknya kan, kayak gitu-gitu. Itu melampaui batas-batas wilayah politik kan. Jadi melalui pilkada DKI dia muncul sebagai figur politik populer, lalu menjadi wakilnya Pak Prabowo segala macam kan. Ini dia menjadi figur politik nasional yang cukup populer. Nah kan tidak banyak orang yang punya nasib politik kayak gini. Sandi punya kemewahan itu. Iya, punya kemewahan itu. Dan partai kan juga ingin cari keuntungan, bukan dari orang yang kaleng-kaleng kan. Ini orang figur politik cukup populer ya, sedikit banyak penggemarnya juga banyak gitu kan. Dalam survei juga muncul gitu kan, namanya tidak buruk kayak gitu. Artinya pada diri pada diri Sandi ya, itu punya harga politiknya sendiri. Gitu loh, ya kan, punya harga politiknya. Nah, ini yang mau dikapitalisasi oleh partai kan, gitu loh. Selain dia juga punya duit kali ya. Itu dia yang saya bilang nisabnya itu. Nisabnya itu. Ya kan? Saya dengar dia juga tajir melintir gitu kan. Iya betul. Salah satu menteri Jokowi yang terkaya lah selain Prabowo. Selain Prabowo, ya kan. Jadi menteri juga kan. Kayak gitu. Nah ini menarik juga ini para kandidat yang muncul ini. 2 diantaranya menterinya Jokowi sekarang, termasuk Prabowo kan, betul. Kayak gitu. Jadi itulah. Tapi kan sebetulnya posisi di partai itu kan bukan orang pertama, bukan orang yang punya decision. Pada dasarnya ini kan orang-orang bukan orang partai, ya kan. Karakternya nggak ada lah, riwayat pergulatan di partai dia itu kan. Ada tiba-tiba di atas. Gitu, di atas kayak gitu karena dia punya resource, gitu kan. Dia punya beberapa legitimasi lah ya. Pertama dia juga cukup terdidik ya. Ini hal-hal yang bersifat tangible aja, yang bisa kelihatan aja dulu ya kan. Yang kedua kan mukanya agak cute gitu kan. Iya betul ya. Klimis gitu kan. Kira-kira banyak orang yang seneng lah gitu ya. Kalau dia jadi bintang iklan laku tuh produknya, ya kan. Karena klimis dan orangnya juga bukan yang temperamental gitu, gitu kan. Gampang senyum itu bagian dari gesture yang penting juga untuk publik gitu kan. Karena itu ada segmennya juga yang tertarik kan. Kayak gitu. Dan
terbukti melalui survei dia muncul kayak gitu. Jadi Anies adalah salah satu figur politik yang lumayan yang lumayan bersinar di langit politik ini, satu dari sekian banyak ya. Sandi nih ya? Sandi, sorry. Sandi kayak gitu. Makanya memang pasangan dia terakhir ya Anies. Gitu. Ya Anies gitu kan. Tapi riwayat dia adalah riwayat wakil sebetulnya yang membuat dia. Atau memang cita-citanya wakil aja, Bu? Iya. Kan ini soal soal menakar kemungkinan yang paling mungkin, ya kan? Kalau makom elektoralnya emang di batas wakil dulu deh, gitu kan? Siapa tahu nanti naik kelas, gitu kan? Dari langit ketiga, istilahnya gue itu langit ketujuh. Iya. Gitu ya. Tapi yang penting itu dia ada di atas langit, bukan jadi orang kebanyakan, gitu kan? Sehingga orang melihat dia, kayak gitu kan? Walaupun di situ banyak bintang yang lain, gitu kan. Tapi kan daripada nggak dilihat sama sekali, ya kan. Dia merasa dirinya penting, tapi orang nggak ada yang tahu. Itu sengsara tuh. Ada politisi yang agak narsis gitu kan, dirinya merasa terkenal, tapi begitu ditanya rakyat banyak yang nggak tahu, atau kalaupun tahu kejelekannya, gitu kan. Sakit hati tuh. Iya. Jadi Sandiaga ya. Itu nasibnya di situ, nasib politiknya mujur dalam pengertian tadi ya, karena dia punya resource, maka dia bisa selalu berada di atas ombak pada sebuah gelombang politik gitu. Betul. Cuma emang belum pernah nyampe di tepi pantai kecuali wakil gubernur itu. Tapi ada nggak efek politik buat Sandiaga, Bu ya? Kan dia pertama dia sudah keluar dari Gerindra. Kemudian dia pengen bergabung dengan P3. Tapi belum jodoh, tiba-tiba sekarang kita dengar dia pengen ke PKS. Gitu. Nah ini gimana kira-kira para partai politik gitu yang melihat Sandi ini kayak apa nih, maunya apa sih gitu? Iya. Dan Sandi itu kan nggak pernah berkarir di partai sebenarnya kan. Ya kita lebih mengenal dia sebagai bisnis ya. Karirnya lebih banyak di bisnis kayak gitu. Karena itu kalkulasinya ya pragmatis saja gitu. Satu ya penjelasannya. Yang kedua, atas sentimen ideologis apa yang harus dia pertaruhkan untuk setia pada sebuah partai? Kan sama aja gitu kan. Lagi pula dia bukan politisi karir di partai. Gitu kan. Jadi ini begitu mudahnya orang melakukan migrasi politik karena nggak ada ikatan ideologis yang terlalu kuat, ya kan? Yang ada adalah ikatan dia terhadap impian kekuasaan. Gitu kan. Jadi artinya sah aja lah. Sah aja gitu kan. Kan itu terjadi di mana-mana. Kan banyak sekali tokoh-tokoh politik yang dulu kita kenal sebagai orang partai A lalu pindah ke partai B pada musim yang lain. Kayak gitu-gitu kan. Bahkan di tengah keluarganya itu pecah-pecah tuh partainya tuh. Ada yang ini segala adik segala macam. Kayak gitu. Nah, mengapa partai suka ya karena ngelihat itu. Dia punya resource gitu kan. Ya resource dia dikenal, lalu juga mungkin juga dia punya dukungan logistik yang tidak kecil gitu kan, bisa dikapitalisasi menjadi biaya operasional politik, kerja politik, kayak gitu-gitu, ya kan? Ya biasa aja. Ini soal pragmatisme biasa. Cuma memang karena partai-partai ini sudah ngeblok dalam sebuah ikatan koalisi walaupun masih longgar, ya kan? Dia tidak bisa gampang masuk begitu saja kalau itu tujuannya adalah koalisi. Iya, betul. Ini adalah kasus yang sekarang ramai dibicarakan orang. Iya, ya kan? Dia kesini agak mentok, kemudian dia mau masuk koalisi perubahan, PKS tapi Demokrat gitu ya. Nah, sekarang Demokrat itu kan mengapa dia bergabung dengan koalisi? Karena dengan PDIP dia tidak punya hubungan tradisional yang bagus, ya kan? Betul. Kalau dengan partai-partai lain, ya kan, itu dengan Prabowo atau Gerindra segala macam kayak gitu kan. Saya tidak tahu apa sejarahnya mereka mengapa tidak coba di situ misalnya kan, mungkin udah dicoba tapi kan ada kalkulasinya sendiri kayak gitu. Lalu ketiga, Demokrat itu kan quote and quote sebetulnya agak oposisi terhadap Jokowi, iya kan, gitu kan. Dan semua orang dulu sebelum PDIP mendeklar secara resmi Jokowi kan koalisi besar ini juga mengarahnya ke situ, ke Ganjar, gitu kan. Nah dia harus bersekutu sama-sama orang yang merasa di luar
pemerintahan kan, gitu kan, betul. Gitu kan. Koalisi dengan PKS itu punya posisi politik yang kurang lebih sama, gitu kan, berada di dalam oposisi. Nah, Nasdem, ya kan, Nasdem ini kan kalau mau disederhanakan personifikasinya pada Surya Paloh, ya kan. Ini seorang political player yang punya kalkulasinya sendiri. Coba jauh-jauh hari dia sudah declare Anies sebelum ada koalisi kan? Belum ada, gitu kan? Apa sebegitu kagumnya dia sama Anies saya tidak tahu, ya kan? Segala macam. Tapi Anies pasti figur politik yang populer dan punya pendukungnya yang tidak kecil juga kalau untuk ukuran partai kan. Dan itu modal penting. Ya berharap dapat efek ekor jas gitu kan. Sah saja ya kan. Kayak gitu. Tapi menarik sih Bu soal fenomena Sandi itu ya. Kan kalau kita lihat survei-survei nih calon wakil presiden yang potensial itu yang mirip dengan Sandi kan ada Ridwan Kamil. Dia kan nggak punya karir politik. Belakangan aja dia masuk ke Golkar kan. Itu kan belakangan. Jadi memang apakah ini artinya memang publik itu nggak penting tuh partai politik tuh kalau ukurannya udah capres atau cawapres gitu ya. Bahkan ukurannya gubernur. Gubernur juga gitu ya. Kan problem partai itu di banyak tempat sekarang ini nggak gampang dia mencari kadernya sendiri untuk menjadi kandidat yang pantas gitu. Yang pantas, bahkan kader intinya kayak gitu. Karena kalau sudah urusan pemilihan yang bersifat terbuka melibatkan publik, perspektifnya harus publik, harus warga, gitu tuh. Seberapa elit dia, seberapa pintar dia, segala macam kan kalau publik nggak tahu apa artinya. Gitu. Nah, fenomena Ridwan Kamil ini, ya kan, dia memang bukan berkarir di partai, ya kan, tapi kan dia berada dalam sebuah jabatan publik, ya kan. Lalu dia juga orang yang lumayan artikulatif tuh, ya kan, doyan main di Twitter, doyan apa, agak gimmick juga orangnya. Lalu setelah dia jadi gubernur, jangan lupa gubernur itu adalah jumlah pemilih terbesar di Republik ini. Jawa Barat ya. Jawa Barat, iya kan, Jawa Barat. Jadi dia sudah punya modal politik berangkat dari daerahnya untuk dikenal saja dulu. Ya. Kalau orang itu udah dikenal sekitar 30 juta orang pada tingkat nasional kan udah sekian persen. Betul. Gitu. Bayangkan dibandingkan dengan menteri, orang tidak tahu siapa menteri itu siapa. Ya kan, dia nggak punya wilayah politik. Benar. Iya kan? Kayak misalkan orang kita tanya 5 dari 5 orang kenal sama Trenggono nggak? Mungkin 6 orang nggak kenal. Mungkin. Makanya kayak gitu-gitu, ya kan? Menteri KKP itu. Makanya ada kemungkinan proses politik ke depan ya, terutama pilpres itu ya, kader-kader yang akan muncul ini cenderung dari daerah. Pertama, karena dia sudah punya modal sosial ya di daerahnya masing-masing. Kalau dia gubernur yang sukses ya, itu dia punya modal sosial dari situ ya, modal sosial. Yang kedua, karena dia ada achievement di daerahnya, apalagi yang itu yang bersifat tangible, yang agak enak diingat, itu kan bisa apa namanya? Dikapitalisasi di pasar yang lebih terbuka. Kalau kita ngelihat riwayat Jokowi kan dari situ, hanya seorang wali kota di kota kecil kayak Solo. Ada beberapa capaian yang dianggap itu membanggakan, menyenangkan. Salah satunya dulu kayaknya dia tuh menolak kehadiran salah satu retail modern kan di daerahnya itu untuk memprioritaskan masyarakat lokal. Gitu kan. Jadi ada capaian-capaian yang sebetulnya tidak menakjubkan banget, tetapi itu ketemu dengan sentimen rakyat. Kayak gitu. Itu yang dikapitalisasi. Kan, gitu kan. Bla 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 bla. Lalu perform dia yang sederhana, konon katanya juga pakai mobil lama ya kan. Ya masyarakat kita melodramatik. Jadi ada seorang figur yang bisa jadi personifikasi rakyat. Gitu kan? Benar. Kayak gitu. Tapi kan momentumnya nggak selalu sama dari waktu ke waktu. Salah momentum nggak kena juga itu dagangan kerakyatan. Betul. Gitu loh, ya kan? Dianggap pencitraan lah, dianggap apa gitu. Jadi intinya ya, yang ingin saya katakan ada 2 hal. Pertama, personality tetap menjadi penting karena dia menjadi aktor utama dari sebagai pelaku politik, ya, kandidat, ya kan.
orang akan melacak track record dia, perform dia, macam-macam hal. Ya. Lalu kemudian ada bukti nyata yang bisa dia dagangkan di publik bahwa saya sudah melakukan ini, dan itu diakui. Itu yang dikapitalisasi. Zaman Jokowi dulu itu kan. Rakyat yang tidak tahu apa-apa segala macam, dia percaya dengan ini semua. Dengan cerita-cerita ini dan kelihatan tampangnya juga kayaknya ini orang kayak gitu kan. Imajinasi dia mulai bekerja tuh. Saya akan memilih dia karena dia sederhana, anak rakyat biasa segala macam kayak gitu-gitu kan. Apalagi terkesan udah dihina-hina gitu kan, hanya karena dia rakyat kecil kayak gitu-gitu. Juga dulu kayaknya terpilihnya dihina juga kayak gitu. Iya kan? Lalu tim kan ada tim kreatif yang bisa memperbesar size itu kan, kayak gitu-gitu itu. Ya itulah politik, ya kan. Tapi tetap saja kita mendagangkan orang yang nggak ada bakat bisa didagangkan, ya barang nggak laku. Sebagus apapun kemasannya, segala macam dia akan ditolak oleh warga. Itu seperti kayak bikin inian Bu ya, sayur sendal jepit ya. Iya. jadi kita bikin iklan yang bagus tentang seorang kandidat, ya kan? Ya kan? Dia emang kaya apa gitu kan? Sebagai public figure dia juga dikenal, gitu, walaupun belum tentu disukai, gitu kan? Dikemas dia dalam sebuah iklan politik, iklannya bagus, ya kan? Tim kreatifnya bekerja sangat keras. Begitu ditonton juga asik. Cuma yang dinikmati itu kuahnya, bukan dagingnya. Bukan orang yang didagangkan, ya kan? Karena yang dia masak karet sendal jepit. Orang menikmati kuahnya aja, ya kan? Artinya nggak laku, karena dia sebagai figur politik tidak bisa dijual, gitu loh. Orang terlalu banyak tahu tentang kelemahannya, bisa kan? Orang tahu banyak tentang personalitinya kayak gitu-gitu. Jadi dikenal saja tidak cukup. Dia harus punya efek, ada rasa suka. Itu baru bisa didagangin. Karena dia harus menjemput pilihan yang lebih dalam, yaitu memilih. Karena orang kan bisa suka lebih dari satu orang. Saya suka Anda karena Anda cukup pintar. Saya suka si ini karena dia dermawan, ya kan? Saya suka yang ini karena dia cukup saleh. Tiga-tiganya saya suka. Tapi begitu memilih siapa di antara mereka yang harus jadi presiden, kan atau wapres gitu atau wapres, kan rasa sukanya harus dalam. Gitu loh. Maka saya memutuskan dia. Tapi saya tidak membenci yang tidak saya pilih, gitu kan? Jadi pilihan yang keras, gitu. Nah, tim kreatif itu kan harus merogoh hati rakyat tadi itu ya, agar sukanya kental, gitu kan. Jadi nggak cukup sampai dari imajinasi, turun ke hati, sampai dia menentukan pilihan. Gitu. Harus kan cinta itu harus lahir dalam sebuah tindakan. Nah, ya kan, wujud tindakannya macam-macam, ya kan. Gitu. Aku cinta, aku suka sama dia, tapi nggak melahirkan tindakan apa-apa. Ya kan, cuma kagum doang, gitu loh. Ya udah, itu selesai jadi puisi. Jadi asik gitu, ya kan. Capres harus di backup oleh tim-tim kreatif yang kaya imajinasinya dan cukup pintar ya membaca cuaca sosial, gitu kan. Nah, kalau mereka terlalu bersemangat, terutama yang fanatik-fanatik itu, kan mereka kerja politik itu sebetulnya ya dengan segala kebengisannya itu, entah itu caci maki, entah menyebar fitnah segala macam. Dia sebetulnya tidak sedang membantu kandidatnya. Dia sedang menjadi budak dari nafsu primitifnya, ya kan? Karena dia ingin memuaskan dirinya dengan melampiaskan segala kemarahannya itu, dia sedang mengabdi pada dirinya sendiri. Dia tidak sedang mengabdi kepada kandidat, ya kan? Karena dia nggak peduli efeknya kayak apa. Yang penting hasratnya terpenuhi, kayak gitu, ya kan? Dia tidak peduli gara-gara dia malah semakin turun, gitu kan? Karena jenis para pendukung fanatik kayak gini sebetulnya sangat emosional, agak narsis, ya, karena sebetulnya dia sedang memenuhi hajat emosional dia, ya kan? Tidak terkait dengan seberapa produktif dia secara elektoral untuk orang yang dia bantu, kayak gitu. Nah, ini kayak gini nih juga banyak. Jadi tapi intinya kan orang kayak Sandi atau
Ridwan Kamil, walaupun tidak punya basis di kerja-kerja di partai politik, artinya dua orang ini punya potensi lah ya. Punya potensi besar ya, paling tidak untuk menarik imajinasi pemilih gitu ya. Jadi masing-masing naik ke langit politik itu ada riwayatnya masing-masing ya kan. Ada yang berangkat dari pilkada ya kan, kayak kasus Sandiaga ya kan. Dia menjadi populer lalu menjadi wakil, itu kan momentum yang mahal karena datangnya kan nggak setiap waktu, gitu kan. Tapi begitu muncul dia sebagai public figure, ketemu musim politik lagi orang masih ingat, gitu kan. Benar. Nah tugas tim adalah memelihara ingatan tadi itu, ya kan, reminding. Memelihara dan kalau perlu mempertajam ya. Iya mempertajam, mempertajam gitu. Karena orang ini sedang ingin menjadi lagi, gitu kan. Jadi makanya politisi itu harus punya nafas panjang dia. Jadi kalau dalam satu periode ya bisa jadi itu semacam kemenangan yang tertunda. Prabowo kayaknya punya keyakinan ini kayak gitu kan. Jadi nggak boleh putus asa dia. Karena dia punya impian kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya biasa kalah segala macam. Prabowo bukan hanya kalah, ya kan, bisa juga dia menang. Buktinya jadi menteri sekarang, ya kan. Betul. Tidak sepenuhnya kalah gitu loh. Benar. Yang kalah kan pendukung fanatiknya. Benar-benar. Iya kan? Yang kira-kira gitulah ya. Jadi yang paling penting buat para kandidat, kalau kira-kira menurut Buya tadi itu adalah bagaimana menarik atau mengarahkan imajinasi publik di dalam kandidasi di bidang politik gitu ya. Siapapun yang bisa membangun imajinasi itu, kemudian merengkuh semakin dalam, maka dia berpotensi menjadi pemenang. Eling lan waspada. Asik.